Halo sahabat properti semua, senang jumpa lagi kali ini. Nah, hari ini saya mendapatkan tamu istimewa nih. Kita mau ngobrol tentang KPR Syariah. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja nih saya undang pakarnya KPR Syariah nih. Sahabat saya juga, Ibu Gita. Oke, halo Bu Gita. Bu Gita mungkin boleh perkenalkan diri dulu dong buat sahabat properti nih. Siap, halo sahabat properti. Perkenalkan nama saya Gita. Saya adalah Branch Manager dari Bank Syariah Indonesia cabang Kelapa Gading 1. Kita sudah MOU ya dengan Rewide Sumarekon Bekasi. Oke, thank you Bu Gita. Nah, Bu Gita mungkin tanpa berlama-lama, saya udah penasaran juga dan mungkin ingin memberikan wawasan ya kepada sahabat properti tentang KPR Syariah nih, karena kan banyak yang masih belum ngerti ya seperti apa sih KPR Syariah itu, dan mungkin pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya bedanya KPR Syariah dengan KPR konvensional nih, yang mungkin sahabat properti udah pada tahu deh. Oke, yang membedakan KPR Syariah itu adalah di akadnya. Oke, kemudian yang kedua angsurannya gitu ya. Apa sih bedanya? Angsuran syariah itu tidak ada floatingnya. Jadi angsurannya nanti KPR Bapak dan Ibu akan kita tentukan di akad, walaupun sampai dengan jangka waktu kita itu bisa sampai 30 tahun ya. Nah, sampai dengan 30 tahun ke depan itu angsuran Bapak dan Ibu sudah clear angkanya. Angkanya sudah ditetapkan, jadi tidak ada floating, istilahnya begitu. Oke. Jadi nggak kena floating lah ya. Jadi sangat buat sahabat properti itu bisa benar-benar men-setup ya cicilannya itu seperti apa gitu. Iya, cash flow-nya jelas. Jadi salah satu fokus customer kita tuh nantinya seandainya Bapak dan Ibu ingin cash flow yang jelas, saya pengen KPR kan biaya nih ya, biaya bulanan, tapi saya pengen cash flow-nya jelas sampai 20 tahun ke depan, jadi saya bisa atur-atur keuangan. Nah itu tepat banget pakai BSI gitu. Oke. Terus ada satu lagi ya. Kita itu ketika pelunasan dipercepat itu tidak ada biaya apapun. Jadi hanya outstanding pokok. Jadi tidak ada penalti ya Bu? Ada penalti atau diminta berapa kali angsuran ke depan 1 tahun apa 2 tahun, nggak ada. Jadi outstanding pokok saja itu nanti ditambah dengan 2 kali margin. Baik Bu Gita, sangat menarik ya. Jadi buat sahabat properti yang terutama yang masih muda-muda nih ya, milenial, kalau mau KPR lama 30 tahun bisa tuh di BSI. Mungkin boleh diceritakan BSI itu dari bank-bank apa aja Bu? Oke. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, 1 Februari 2021 itu sudah di-merger 3 bank syariah yang menjadi anak perusahaannya bank negara ya, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Kita di-merger jadi satu gitu ya, namanya adalah Bank Syariah Indonesia, karena memang pemerintah inginnya ada satu bank syariah terbesar di negara kita gitu. Nah itulah BSI. Jadi jangan khawatir ya, BSI itu sudah dibentuk oleh pemerintahan juga di bawah Kementerian BUMN, dibuka langsung openingnya oleh Bapak Jokowi juga waktu itu. Jadi kita memang proyek negara lah gitu ya. Pasti sangat aman ya, sangat aman. Ya, begitulah kira-kira. Kemudian good news-nya lagi Pak Heri, jadi setelah kita merger itu aset kita langsung menjadi 7 besar di perbankan nasional gitu. Terus good news-nya lagi buat KPR, volume KPR kita di seluruh perbankan nasional itu adalah nomor 5 terbesar. Gitu. Wow, selamat. Berarti kalau bisa dipastikan ya, kalau seluruh bank syariah yang volume KPR-nya terbesar ya Bank Syariah Indonesia gitu. Luar biasa nih BSI. Baik, Bu Gita. Nah, Bu Gita, lanjut ke teknis KPR. Kalau di bank konvensional ada appraisal ya. Kalau ini ada biaya appraisal. Kalau di kita gratis Pak Heri sampai dengan 5 miliar. Itu appraisalnya internal kita aja. Jadi buat sahabat properti yang mau beli properti ini sampai batas 5 miliar, biaya appraisalnya 0.
Gratis, Ya. jadi nggak perlu bayar ya Bu ya, cukup daftar aja ya. Ya. Oke. Nah kalau mengenai proses KPR-nya mungkin bisa diceritakan Bu? Oh ya, baik. Ya apa Jadi berapa lama gitu? kita itu sebenarnya akan hitung time-nya itu dari dokumen dilengkapi, gitu ya. Dokumen dilengkapi sebenarnya batas waktunya sih terlamanya 14 hari. Cuma kalau misalnya mulus gitu ya, tidak ada kendala apapun, atau kita tidak minta tambahan dokumen apapun, atau kita tidak ada negosiasi apapun ya. Maksudnya negosiasi hanya sebatas, oh Bu ini mungkin turun sedikit nih 50.000 plafonnya, oke nggak apa-apa. Nah, sekedar yang simpel-simpel sih, biasanya sih semingguan juga udah kelar ya, seminggu gitu. Kalau sesuai SOP-nya ya 14 hari kerja, tapi kalau semuanya lancar, insya Allah sih seminggu lebih juga udah selesai kok Pak. Relatif cepat ya. Nah, Bu Gita kalau mengenai gaji minimal nih mungkin kan sahabat properti pengen tahu juga ya, gaji minimal itu ada nggak sih? Minimal. Kita ada satu produk yang menarik lagi. Nah, namanya Griasi Muda Pak Heri. Ini memang untuk anak-anak milenial. Karena apa? Karena angsuran di tahun pertamanya itu bisa diatur sesuai dengan kemampuan. Gitu ya. Jadi misalnya anak mudanya maunya gue pengen KPR tapi nggak boleh berhenti ngopi gitu ya. Tetap harus ngopi-ngopi, tetap harus lifestyle segala macam. Akhirnya cuma sanggup segini nih angsurannya per bulan. Nah itu nanti kita akan setting. Step up-nya itu bisa sampai 6 kali step kenaikannya. Itu. Jadi di angsuran pertama ada angsuran yang paling dia bisa paling mampu gitu ya. Nah, itu namanya Griasi Muda. Itu juga bisa sampai 30 tahun. Jadi menarik banget. Anak-anak muda yang baru-baru kerja itu disesuaikan dengan pendapatannya. Angsuran pertama nanti setiap tahun akan naik, tapi tidak terlalu besar kok kenaikannya. Baik. Nah, itu kalau untuk Griasi Muda sih minimal pendapatan itu di 5 juta. Baik, Bu Gita sangat menarik sekali. Nah, mungkin Bu Gita, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Nah, kalau dari KPR BSI sendiri itu selain rumah secondary, itu primary juga bisa nggak? Kalau misalnya sahabat properti ingin beli rumah dari developer nih? Ya, oh bisa banget. BSI itu sudah kerjasama dengan ratusan developer seluruh Indonesia ya. Bapak dan Ibu nanti tinggal dicek aja itu sudah kerjasama dengan BSI apa belum. Nah itu akan sangat bisa kita transaksi KPR rumah pertama primary. Kemudian kita juga melayani rumah secondary ya. Kemudian ada lagi take over. Nah Pak Heri biasanya ini juga produk favorit ya. Ketika nanti customer sudah menemukan floating biasanya di bank-bank lain gitu kan, ada yang sistemnya floating tuh kan merasa kewalahan tuh ngangsurnya. Kok tiba-tiba segini ya? Tidak ada perjanjian sebelumnya tiba-tiba naik gitu ya. Nah, biasanya itu langsung itu tuh jadi rebutan tuh KPR BSI gitu. Karena langsung ke kita akan atur fix gitu angsurannya sampai dengan beberapa tahun ke depan. Nah, kita ada take over juga namanya. Kemudian yang keempat kita ada refinancing. Refinancing itu jadi seandainya customer memang punya sertifikat yang bisa diagunkan, itu bisa dikasih ke kita sebagai jaminan dan kita berikan dana untuk kebutuhan lain-lain lah di luar pembelian rumah juga bisa untuk kebutuhan apapun. Oke, jadi banyak banget ya programnya dari BSI yang bisa bantu nih sahabat properti semua. Bu Gita terima kasih banyak nih. Mungkin teman-teman juga sahabat properti semua jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai KPR dari BSI bisa segera hubungi marketing eksekutif dari Rewet Semarang Bekasi dan akan siap membantu. Nanti begitu juga timnya pasti bantu kita ya untuk membantu proses daripada pembelian dari para sahabat properti semua. Oke, sahabat properti semua, sampai di sini bincang-bincang produktif kita dengan Ibu Gita, Branch Manager dari BSI Kelapa Gading 1. Terima kasih banyak ya Bu Gita atas penjelasannya. Sama-sama Pak Heri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Bye sahabat properti.